Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Sulawesi Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Aksan Jalaluddin, MS. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, Bapak Dr. Haji Burhanuddin, MSI. Yang saya hormati Bapak Abdul Muthalib, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Sulawesi Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta para staf Universitas Sulawesi Barat. Yang saya hormati teman-teman serta para hadirin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman kekafiran menuju ke zaman keislaman, Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang, seperti pada kesempatan hari ini, sekaligus sebagai panutan umat Islam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berpidato pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM F02203002, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Sulawesi Barat. Bapak, Ibu yang sempat hadir, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Internet sudah menjadi salah satu kebutuhan dalam hidup kita saat ini. Kemudahan yang diberikan internet semakin membuat manusia terlena. Teknologi informasi saat ini seolah-olah menjadi pedang bermata dua. Mengapa demikian? Dikarenakan selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Pada saat ini, kebutuhan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet, kegiatan komunitas komersial pula menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Seiring dengan berkembangnya teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan
adanya delik formil dan delik material. Nah, di sini delik formil dan delik material, delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang sempat hadir, apa sih itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan berbasis komputer merupakan kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan atau network. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik, mental, atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet, misalnya dengan melalui ruang chat, email, notice board, dan kelompok, serta dengan menggunakan telepon genggam, misalnya Bluetooth, SMS, MMS, dan lain sebagainya. Para hadirin yang sempat hadir, isu seputar jenis kejahatan ini telah menjadi sangat populer, terutama hacking, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan, dan pornografi. Nah, menurut Debart, Halder, dan Kijaiser, lebih jauh mendefinisikan cybercrime dari perspektif gender dan mendefinisikan cybercrime against women, yang mana kejahatan yang ditargetkan pada wanita dengan motif untuk sengaja menyakiti korban secara psikologis atau fisik menggunakan jaringan komunikasi modern seperti internet dan telepon genggam. Secara sengaja, baik pemerintah dan swasta terlibat dalam cybercrimes, termasuk spionase, pencurian keuangan, dan kejahatan lintas batas, cross-border lainnya. Nah, sebuah laporan disponsori oleh MCAV memperkirakan bahwa kerusakan tahunan yang disebabkan oleh cybercrime pada ekonomi global mencapai 445 miliar dolar. Namun, sebuah laporan dari Microsoft menunjukkan bahwa perkiraan berbasis survei semacam itu sangat tidak sempurna dan membesar-besarkan yang sebenarnya sekitar 1,5 miliar dolar pada tahun 2012 untuk penipuan kartu kredit dan debit online. Di Amerika Serikat, pada tahun 2016, sebuah studi oleh Juniper Research memperkirakan bahwa biaya cybercrime bisa mencapai 3,1 triliun pada tahun 2020. Nah, para hadirin, adapun jenis-jenis cybercrime yaitu yang pertama, penipuan dan kejahatan finansial. Dalam konteks ini, kecurangan yang dilakukan dengan mengubah dengan cara yang tidak sah ini memerlukan sedikit keahlian teknis dan merupakan bentuk pencurian umum oleh seorang karyawan yang mengubah data atau memasukkan data palsu secara tidak sah. Yang kedua, cyberteroris.
Siberterorisme secara umum dapat didefinisikan sebagai tindakan terorisme yang dilakukan melalui penggunaan dunia maya atau siber daya komputer. Contohnya, sebuah propaganda sederhana di internet akan terjadi serangan bom saat liburan tahun baru bisa dianggap sebagai siberteroris. Yang ketiga, cyber torsion, yang mana terjadi saat sebuah situs web, server, email, atau sistem komputer dikenai atau diancam dengan penolakan berulang. Denial of service (DOS) terhadap serangan atau layanan lainnya oleh hacker jahat. Yang keempat, cyber warfare. Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Department of Defense (DoD), mencatat bahwa dunia maya telah menjadi perhatian tingkat nasional melalui peristiwa terkini mengenai signifikan geostrategis. Yang kelima, komputer sebagai target. Nah, kejahatan yang terutama menargetkan jaringan komputer atau perangkat komputer yaitu virus komputer, denial of service attack, malware, atau malicious code. Yang selanjutnya, komputer sebagai alat. Komputer bisa dianggap sebagai alat ketimbang target, yang mana individu target utama. Pengiriman email massa yang tidak diminta untuk tujuan komersial tidak sah di beberapa wilayah hukum. Yang selanjutnya itu konten tidak senonoh atau menyinggung, pelecehan. Dalam konten mungkin menyinggung banyak cara yang tidak spesifik, pelecehan mengarahkan kata-kata kotor, penghinaan atau komentar pada individu tertentu yang memusatkan perhatian pada jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, atau orientasi seksual, atau bisa disebut dengan mengandung unsur sara. Yang selanjutnya, perdagangan narkoba. Nah, di internet pasar gelap digunakan untuk membeli dan menjual obat-obat terlarang secara online. Perdagangan narkoba menggunakan alat pesan transkripsi untuk berkomunikasi dengan pemasok narkoba. Nah, kesimpulan dari pidato saya yaitu, dalam zaman di mana teknologi berkembang pesat seperti sekarang ini, kejahatan yang terjadi di Indonesia pun menjadi semakin beragam. Sekarang ini, kejahatan di dunia maya bisa disebut sebagai cybercrime menjadi semakin marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, di Indonesia fenomena tindak pidana intersepsi atau penyadapan kartu kredit masih belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Dan untuk dapat menghilangkan fenomena tindak pidana atau penyadapan kartu kredit, masih dibutuhkan kerjasama dari berbagai elemen yang ada di masyarakat, khususnya dalam peraturan undang-undang. Sehingga disarankan kepada pihak perbankan memaksimalkan tingkat keamanan dari kartu kredit itu sendiri yang bertujuan untuk membuat kartu kredit menjadi sangat sulit untuk disadap sehingga dapat menimbulkan rasa aman di masyarakat. Itulah tadi tentang kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pidato saya ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.